Selamat bertemu kembali untuk belajar dan berbagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana caranya membuat soal ujian online matematika yang selama ini kita anggap sulit untuk membuatnya dengan banyaknya lambang-lambang matematika. Oleh karena itu, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita mulai dengan membuka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini Google Form, ya seperti ini, Google Form. Nah, lalu kita memilih Google Form Create. Nah, setelah itu kita pilih yang personal, lalu kita klik Go to Google Form. Nah, di sini banyak yang bisa kita pilih, tapi kita pilih yang blank atau yang kosong, tanda plus di sini kita klik. Nah, sekarang kita sudah sampai pada halaman Google Form. Pertama kita mengetik judulnya terlebih dahulu di ujung atas sebelah kiri. Misalnya judulnya adalah penilaian akhir semester genap matematika kelas 11, ya misalnya ini judulnya. Kemudian kita klik kembali di untitled form di bawahnya, otomatis sudah tercopy. Lalu di bagian form description ini kita minta data-data yang akan diisi oleh siswa. Misalnya isilah data berikut ini dengan benar. Nah, kemudian kita masuk ke halaman yang di bawahnya, langsung saja kita klik. Nah, data yang pertama itu biasanya adalah nama. Kita minta nama lengkap dari siswa kita. Nah, di sini pilihannya adalah short answer, artinya siswa langsung menjawab dengan mengetik namanya. Kemudian kita klik di bawah ini, required, ini artinya wajib diisi. Lalu kita ke halaman pengetikan berikutnya dengan mengklik tanda plus di kanan atas. Nah, data yang kedua itu biasanya adalah kelas. Nah, kelas ini bisa saja diisi oleh peserta ujian dengan short answer, yaitu dengan mengetikkan langsung. Tapi lebih baik atau lebih bagus kita buat dengan drop down saja, sehingga kita memilih kelas, mengetikkan kelasnya, siswa tinggal memilih. Misalnya di sini kelasnya kelas 11 MIA 1, 11 MIA 2, 11 MIA 3, 11 MIA 4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelas yang kita masuki atau jumlah kelas yang akan kita berikan ujian tersebut. Nah, kemudian ini kita klik di sini, artinya wajib diisi. Nah, biasanya data yang dua ini saja sudah cukup. Tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu guru mau menambah data yang lain, boleh, terserah sesuai dengan kebutuhan. Nah, selesai dengan data, kita ke bagian berikutnya dengan mengklik tanda garis 2 yang di bawah, tanda sama dengan ini. Artinya kita mau menuju ke bagian soal. Terlebih dahulu kita ketikkan di sini, misalnya pilihan ganda. Soal yang kita buat misalnya soal pilihan ganda, lalu instruksinya, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, ya ini misalnya. Nah, kemudian kita klik lagi tanda plus di kanan atas.
Nah, sekarang kita siap untuk menuliskan soal. Nah, untuk menuliskan soal matematika di sini, kita harus membuat soal itu menjadi ke bentuk gambar ya teman-teman, ke bentuk gambar, supaya lambang-lambang matematika itu bisa dengan mudah kita masukkan. Seperti biasanya tadi, kita harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu, atau kalau belum memiliki gambarnya, kita akan membuat gambarnya. Yang pertama yaitu kita buka dulu bank soal kita. Nah, misalnya ini sudah terbuka bank soal yang sudah kita siapkan. Kemudian kita mau menjadikan ini dalam bentuk gambar dengan cara kita mengklik tanda lambang Windows di bagian kiri bawah komputer kita atau laptop kita. Klik kanan, kemudian kita klik search. Nah, kemudian kita ketikkan di sini snipping tool. Itu nama aplikasi untuk membuat gambar, snipping tool seperti ini. Kita klik sekali. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih new. Nah, setelah kita pilih new, baru kita potong soal yang akan kita jadikan gambar. Misalnya nih ya. Ya, kita potong seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan ya, klik file, kita save as. Misalnya kita buat namanya soal 1. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita bisa keluar. Nah, lalu kita kembali ke halaman Google Form. Kita klik tanda lambang bingkai gambar, klik sekali. Kemudian kita diminta untuk mencari atau browse. Ya, tadi ini di dokumen ya, di dokumen kita cari file yang baru kita buat tadi, yaitu soal 1. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, sekarang soal tersebut sudah terkirim ke halaman Google Form. Lalu ini boleh kita besarkan sesuai dengan kebutuhan ya, boleh misalnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban? Di sini sudah ada pilihan jawaban A sampai E. Oleh karena itu, di bagian pilihan jawaban cukup kita ketikkan saja huruf A, B, C, D dan E. Ya, sehingga nanti peserta ujian tinggal memilih. Ya, kalau dia pilih A berarti inilah yang dipilih. Nah, ini wajib untuk diisi. Nah, kemudian sebaiknya setelah nomor 1 selesai kita buat, kita ke pengaturan terlebih dahulu, yaitu tanda setting di sini, baik paling kanan tanda roda gigi, kita klik. Pengaturannya ini general, kemudian ini presentation, kita centang saja yang di tengah ya. Lalu bagian quiz ini kita klik supaya ini menjadi quiz. Nah, ini kita klik saja letter, ini kita hapus saja centangnya. Ini yang biasa dilakukan ya teman-teman. Lalu kita save. Nah, ternyata di sini masih muncul permintaan alamat email. Kalau perlu tidak apa-apa, biarkan saja. Tapi kalau tidak perlu, kita bisa menghapusnya ya dengan menghapus centangnya. Lalu kita save. Ya, sudah seperti yang pertama tadi, cukup nama dan kelas. Nah, lalu setelah kita setting tadi, kita ke halaman soal yang pertama tadi, kita klik di sembarang tempat. Nah, kemudian di sini ada permintaan jawaban, kunci jawaban. Nah, kunci jawaban di sini ada poin. Misalnya kita membuat soal ini 20 soal, kita rencanakan 20 supaya nilai akhirnya 100, maka kita buat poinnya menjadi 5. Ini contoh misalnya ya. Tapi teman-teman atau Bapak Ibu boleh memilih poinnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita pilih kunci jawaban yang benar. Kita pilih kunci jawaban yang benar. Misalnya ini acak saja ya Bapak Ibu. Misalnya kita pilih jawabannya yang benar D. Nah, setelah kita pilih kunci jawaban dan membuat poin, kita selesai untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang berikutnya, kita klik kembali tanda plus di kanan atas. Kemudian
Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, sama halnya tadi ya, kita kembali ke bank soal kita. Misalnya kita pilih soal mana yang mau dimasukkan. Seperti tadi juga, kita ke snipping tool terlebih dahulu ya, seperti ini snipping tool, kita klik, kita pilih new. Nah, misalnya yang ini soalnya yang mau kita ambil, kita crop seperti ini, lalu kita simpan, save as. Misalnya kita buat soal 2 ya, kita save. Nah, inilah caranya teman-teman, Bapak Ibu, untuk membuat soal itu menjadi gambar. Kalau nanti misalnya soalnya 15, maka 15 kali seperti inilah teman-teman atau Bapak Ibu membuatnya, lalu simpan dalam satu file sehingga nanti soal itu tinggal kita ambil satu persatu. Nah, ini boleh kita tutup, kita kembali ke Google Form ya, kita klik tanda bingkai gambar, kemudian kita browse, kita cari di mana filenya tadi. File gambar yang baru kita buat tadi adalah soal 2 seperti ini ya, lalu kita buka. Nah, lalu muncul seperti ini ya, sama dengan soal yang pertama tadi. Ini misalnya kalau kurang jelas boleh kita besarkan, tidak masalah ya. Lalu kita buat pilihan jawaban, pilihan opsional untuk jawabannya yaitu A, B, C, D, dan E ya. Setelah itu kita buka kuncinya, kunci jawabannya kita buat. Nah, di sini poinnya misalnya masih 5 dan kunci jawabannya misalnya kita pilih ini, acak saja ya teman-teman. Kita pilih misalnya jawabannya B ya, selesailah kita untuk soal nomor 2. Nah, begitulah untuk seterusnya, soal nomor 3 dan seterusnya kita membuat dengan cara yang sama, sehingga pilihan jawaban hanya kita tuliskan A, B, C, D, dan E. Lalu setelah selesai kita mengetik semua soal yang dibutuhkan, kita kembali ke bagian atas sebelah kanan. Sebagaimana halnya ujian, tentu kita membutuhkan waktu ya, limit waktu. Kita bisa atur di sini di add-ons bagian sebelah kiri, kita klik form limiter, kita set limitnya. Nah, misalnya ujian itu tanggal berapa dilaksanakan, kita bisa memilih tanggal dan waktunya. Misalnya kita pilih tanggal berapa ujian tersebut dilaksanakan. Misalnya di sini kita ujiannya bulan 6 atau bulan Juni, misalnya tanggal 3 ya, tanggal 3 Juni. Lalu waktunya kita misalkan waktu ujian itu dimulai pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Oleh karena itu akan berakhir pukul 11. Kita buatlah batasnya pukul 11. Artinya inilah batas waktu berakhirnya ujian. Lalu kita set. Nah, kemudian di sini ada petunjuk, jika siswa tersebut atau peserta ujian tersebut terlambat mengumpulkan hasil ujiannya, maka di sini tidak akan diterima lagi. Oleh karena itu kita buat di sini sebagai petunjuk, misalnya maaf, ujian telah ditutup ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita hapus saja centangnya, lalu kita save ya. Penentuan batas waktu ujian sudah selesai, ini boleh kita tutup. Nah, lalu kita kembali ke pengaturan yang lain. Misalnya ini
Ya bisa saja kita menambahkan yang lain, misalnya kita memilih warna dari halaman Google ini, boleh kita juga pilih gambar, terserah. Gambar di sini sudah banyak tersedia. Nah, ini karena matematik yang penuh dengan angka-angka, kita bisa memilih gambar sesuka hati kita yang mana. Nah, misalnya kita pilih yang ini, ya terserah ya teman-teman, atau yang lain juga boleh, atau misalnya yang ini. Nah, kita insert, ini bebas kita memilih, ini hanya sebagai aksesoris saja. Nah, dan setelah itu ini bisa kita tutup. Nah, kalau kita mau yang lain, menambahkan gambar lain, itu terserah sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana nanti setelah ujian kita melihat hasil ujian dari peserta ujian? Untuk melihat hasilnya tentu kita bisa melihat setelah ujian selesai. Kita bisa mengklik respon di sini. Lalu kita klik tanda plus di gambar hijau ini. Nah, kemudian kita klik create. Kita akan bisa lihat nanti hasil ujian itu di sini ya. Di bagian kiri ini waktu yang dipakai oleh siswa itu untuk mengumpulkan hasilnya, skor, misalnya skornya 85/100, nama lengkap, kelas, dan di sini nanti adalah soal. Karena ini tadi dalam bentuk gambar, soal tidak tercantum di sini. Nah, ini tentu nanti setelah selesai ujian kita bisa melihatnya. Ini kita tutup dulu, kita kembali ke halaman soal. Nah, begitulah teman-teman, Bapak Ibu Guru, bagaimana cara membuat soal ujian online dengan Google Form, khususnya mata pelajaran matematika. Dan yang dianggap selama ini sulit, ternyata ada jalan keluarnya, sehingga kita bisa melakukannya. Terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja. Semoga kita semuanya tetap sehat dan sukses. Terima kasih.